Galarua akan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, itu yang akan mengikat dan mengikat tangan dan kaki orang yang melakukan pelarangan ibadah. Apalagi model seperti Wawan ini. Lalu dibawa ke kantor polisi. Kalau sampai melarang-larang seperti apa yang dilakukan oleh si Wawan itu sudah teror. Orang yang melakukan teror dinamakan apa? Teroris. Teroris itu bukan hanya ngebom, tapi memberikan ketakutan kepada, terutama untuk yang beribadah seperti itu, sudah nyata-nyata. Itu teroris. Wawan itu adalah teroris. Harus dicap sebagai teroris. Ya, jadi siapapun yang melarang-larang, menakut-nakuti ke orang-orang yang melakukan ibadah, mau ibadah apapun itu, mau Kristen, mau Hindu, mau Ahmadiyah, mau apapun, ya dilarang-larang, diberikan ketakutan, itu namanya teroris. Jadi Wawan adalah teroris. Jadi kalau memang mereka menolak, ada surat sebelumnya menolak adanya ibadah gereja, dan sekarang ini karena sudah viral, kemudian surat itu dibatalkan, surat penolakan itu, berarti mereka, artinya kan mereka sudah terima ada ibadah gereja atau ada gereja di sana. Nah, kita kawal ini mulai dari sekarang harus sampai berdiri gereja di sana. Jadi harus diajarkan mereka ini, termasuk NU harus diajarkan bahwa di negara ini bukan hanya Islam yang hidup. Orang-orang Kristen punya hak hidup juga dan punya hak beribadah. Beribadah itu adalah bagian dari hidup. Jangan karena Islam itu saja yang boleh beribadah. Ya, bagaimana di tempat yang mayoritas Kristen sana? Lu juga bisa beribadah kok, tidak ada yang melarang. Ya, bahkan suaranya juga kita sebegitu kencang-kencangnya toa. Walaupun kita sudah terganggu, tapi kita mengelus dada. Ya, kalau ditanyakan ya hati kita ya sejujurnya terganggu dengan toa yang begitu kencang-kencang. Ya, kalau bisa ya biarlah sound systemnya yang indoor, kan itu keinginan kita. Tapi itu pun ya mereka sudah bebas beribadah dengan model seperti itu. Lisoy Pancasila nih. Lisoy. Ya, Pak. Lanjut. Pak. Mau menimpali omongan Pak Santiamer tadi saja. Katanya kan model-model seperti Wawan ini nanti ke depannya yang melakukan sesuatu di luar kewenangannya. Nah, kata Pak Santiamer tadi kan idenya diikat aja tangannya sama kakinya, lalu dibawa ke kantor polisi. Nah, berarti untuk ke depan kita harapkan para jemaat gereja melakukan hal seperti itu. Kalau ada yang membuat huru-hara, melarang-larang ibadah gereja atau ibadah Kristen, diikat aja tangan dan kakinya dibawa ke polisi. Atau kalau pihak gerejanya takut, nah unit reaksi cepat Galarua akan tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, itu yang akan mengikat dan mengikat tangan dan kaki orang yang melakukan pelarangan ibadah. Apalagi model seperti Wawan ini. Lalu dibawa ke kantor polisi. Ya. Karena ibadah ini hak kita ya, secara konstitusi hak kita. Nah, dalam hal ini Pak Presiden pun ternyata tidak diindahkan pidatonya. Kalau saya katakan tidak efek juga apa yang dikatakan Pak Jokowi. Karena kenyataannya bahwa setelah Pak Jokowi berpidato yang viral, makin banyak juga orang cuek aja. Kelompok-kelompok radikal cuek aja. Artinya apa? Nggak peduli mereka dengan apa yang dipidatokan Pak Jokowi. Jadi artinya kalau kita tidak bisa tidak dapat keamanan atau hak konstitusi untuk bebas beribadah lagi, ya kita
mempertahankan diri kita sendiri. Kan gitu ya. Nah, itu. Yang kedua, info A1 juga bahwa dari informan kita bahwa si Wawan Kurniawan ini mencoba melakukan perlawanan terhadap gereja GKKD dengan cara mengumpulkan bukti-bukti surat-surat dari masyarakat yang menolak keberadaan gereja tersebut di sana. Jadi dia sibuk memperbanyak, memotokopi itu surat-surat pernyataan dari masyarakat. Lah kalau perlu masyarakat yang membuat surat pernyataan itu juga kita bawa ke pengadilan. Ya, nah, kita maju terus, Galarua maju terus untuk memperkarakan si Wawan. Nanti dari hasil temuan atau dari pengadilan nanti ketahuan dia bersalah atau tidak. Biarlah, jadi jangan nggak berlaku meterai-meterai. Galarua tidak mau mengakomodir perdamaian yang pakai meterai-meterai. Maju terus. Ini pembelajaran. Ya, sok terapi buat yang lain. Ya, nggak boleh harus menerima perbedaan. Ini negara Pancasila. Jadi harus menerima perbedaan, terutama perbedaan agama. Ya, mau sumpah apapun yang dilakukan oleh mereka tidaklah lebih kuat itu daripada Pancasila. Pancasila di atas segalanya itu, gitu loh. Kita mau buktikan, biarlah pengadilan yang menentukan dia bersalah atau tidak, termasuk teman-temannya, termasuk mungkin orang-orang yang membuat tanda tangan di pernyataan-pernyataan keberatan yang saat ini diperbanyak dan difotokopi oleh si Wawan Kurniawan. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir mengenai PBNU, surat yang dari NU tadi, bahwa itu sudah melakukan pembatalan, pembatalan penolakan gitu ya. Berarti benar ada surat penolakan. Nggak mungkin dibatalkan kalau tidak ada surat sebelumnya. Jadi artinya dengan adanya pembatalan ini berarti mereka mengakui sebelumnya ada surat penolakan. Nah, ini harus kita kawal juga ini Pak Santiamer dan teman-teman semua. Kita kawal ya. Ini kan ininya kejadiannya di Malang ya. Jadi Galarua Malang nanti bantu untuk mengawal ini. Jadi kalau memang mereka menolak, ada surat sebelumnya menolak adanya ibadah gereja, dan sekarang ini karena sudah viral, kemudian surat itu dibatalkan, surat penolakan itu, berarti mereka, artinya kan mereka sudah terima ada ibadah gereja atau ada gereja di sana. Nah, kita kawal ini, mulai dari sekarang, harus sampai berdiri gereja di sana. Jadi harus diajarkan mereka ini, termasuk NU harus diajarkan, bahwa di negara ini bukan hanya Islam yang hidup, orang-orang Kristen punya hak hidup juga dan punya hak beribadah. Beribadah itu adalah bagian dari hidup. Jangan karena Islam itu saja yang boleh beribadah. Ya, bagaimana di tempat yang mayoritas Kristen sana? Lu juga bisa beribadah kok, tidak ada yang melarang. Ya, bahkan suaranya juga kita sebegitu kencang-kencangnya toa. Walaupun kita sudah terganggu, tapi kita mengelus dada. Ya, kalau ditanyakan ya hati kita ya sejujurnya terganggu dengan toa yang begitu kencang-kencang. Ya, kalau bisa ya biarlah sound systemnya yang indoor, kan itu keinginan kita. Tapi itu pun ya mereka sudah bebas beribadah dengan model seperti itu. Kita terima, ya udah terima apa adanya seperti itu, tapi jangan juga hak beribadah kita ditolak oleh mereka. Bukan hanya mereka, penduduk Indonesia ini. Kalau mereka melarang-larang ibadah orang, itu sifat penjajah. Kalau sampai melarang-larang seperti apa yang dilakukan oleh si Wawan itu sudah teror.
Orang yang melakukan teror dinamakan apa? Teroris. Teroris itu bukan hanya ngebom, tapi memberikan ketakutan kepada, terutama untuk yang beribadah seperti itu, sudah nyata-nyata. Itu teroris. Wawan itu adalah teroris. Harus dicap sebagai teroris. Ya, jadi siapapun yang melarang-larang, menakut-nakuti ke orang-orang yang melakukan ibadah, mau ibadah apapun itu, mau Kristen, mau Hindu, mau Ahmadiyah, mau apapun, ya dilarang-larang, diberikan ketakutan, itu namanya teroris. Jadi Wawan adalah teroris. Terima kasih Pak Paul. Tapi memang itu pola terorisme itu memang dilakukan oleh Islam, yang dilakukan kepada gereja. Makanya gereja kan pada ketakutan sekarang kan. Gereja takut sampai sekarang juga, ya. Lebah Madu, silakan Lebah Madu. Pak Paul tambahin sedikit boleh? Ya, di USA. Nah, nambahin Ibu Lisoy. Bu Lisoy, kalau saya ada di sana, sebelum kaki tangannya diikat, kita gebukin supaya mukanya mirip sama monyet, baru kita serahkan ke polisi. Iya kan? Kita gebukin dulu aja, itu teroris bangsat. Jangan digebukin. Iya, soalnya Nah, kita kan manusia beradab kita ini kan. Udah nggak ada beradab acara gitu. Enggak apa-apa, saya coba tambahin lagi dikit ya, kan. Di sini ini banyak kan yang tanya mengenai bagaimana cara mau pindah ke USA. Ini caranya gampang sekali mestinya. Ya, di USA ini ada program namanya Green Card Green Card Diversity Lottery. Jadi seperti lottery. Itu Google aja di website. Itu deadline-nya untuk tahun ini September tanggal 30 2023. Jadi masukin application sambil berdoa, kalau kamu Tuhan izinkan kamu dipanggil, nggak ada biaya sama sekali. Tapi kalau begitu kamu dipanggil namanya, berarti baru biaya harus dibayar. Nggak banyak biaya sih. Itu namanya Diversity of Green Card Lottery. Itu aja deh saya pengen tambahin. Soalnya banyak yang nanya di online. Thank you. Ya, Lebah Madu. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.